Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam acara Tanya Apa Saja, yaitu acara diskusi santai mingguan persembahan dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER bekerja sama dengan POGI dan ID Surabaya dan menghadirkan staf-staf dari Departemen Obgyn FK UNER dari RSUD Dr. Sutomo dan RSUA. Dan hari ini Tanya Apa Saja seri yang 186 adalah bertemakan pencegahan kehamilan remaja. Telah hadir di tengah-tengah kita kepada narasumber Dr. Ardian, Dr. Herlin, dan juga Dr. Budi Prasetyo. Dan seperti biasa, kami persilakan sebelumnya kepada Ketua Departemen FK UNER, Jindok Stomo, untuk bisa memberikan sambutan dan dua patah kata. Silakan, Dok, Dr. Pramana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini yang saya hormati, ini sahabat-sahabat saya semua di sini nih ya. Yang pertama, Ketua POGI Surabaya, Dr. Budi Prasetyo, selamat pagi. Kemudian Dokter Ardian ya. Saya itu lebih sering memakai Dokter Didin begitu ya. Kadang-kadang kalau di WA itu saya nyari Dokter Didin, lupa nyatetnya Dokter Ardian gitu. Kemudian Dokter Hanifa Erlin, dan kemudian juga Dokter Arif Tunjung Sento yang ngawal acara ini, juga Dokter Ari. Dan saya menyapa semua partisipan, terima kasih untuk bergabung di acara TAS ke-186 ya. Ini jadi setiap minggu tidak pernah libur, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, paling nggak nambah wawasan. Karena begini, ketika kita itu mendengarkan seseorang diskusi santai saja, saya berdiskusi dengan orang dalam 15 menit, itu kan selalu ada satu dua hal yang baru untuk kita. Dan itu memperkaya wawasan kita. Dengan semakin kaya wawasan kita, pola pikir juga semakin luas begitu ya. Nah, dalam hal kedokteran membantu dalam clinical decision making. Jadi clinical decision making kita juga akan semakin terarah, semakin fokus, semakin baik dengan kita terus mendengarkan. Misalnya seminar 1 jam, itu mungkin tidak mungkin kita fokus pada 1 jam, tetapi pasti ada satu dua hal yang bisa kita dapat ya. Jadi mungkin itu gunanya tas dibikin singkat-singkat saja setiap minggu rutin. Sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan tas ini harapan saya mungkin bisa sampai seri ke 1000 begitu ya, seri ke 2000 ya. Tapi mungkin zamannya sudah beda, mungkin ya seri ke 2000 itu zamannya robot begitu ya. Bicara bisa robot sudah ya, jadi bukan kita gitu ya. Oke, itu intermezzo. Selamat pagi, semangat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Dr. Brahmana Wejangannya selaku Ketua Departemen Obgyn FK UNER. Jadi sudah ke 186. Monggo kami persilakan kepada seluruh peserta seperti biasa untuk bisa bertanya melalui fitur Q&A atau kolom chat, atau juga bisa bertanya langsung pada kedua narasumber dan moderator kita hari ini. Jadi topiknya sangat menarik. Sekali lagi memang kalau tadi dokter bilang disambi praktek saja bisa nih. Jadi artinya sambil ditaruh HP-nya, sambil praktek, sambil didengerin bisa. Jadi artinya diskusinya bisa di apa tetap bermanfaat. Jadi topiknya menarik hari ini tentang pencegahan kehamilan remaja. Saya sendiri juga mungkin sedikit curhat di awal tanya gimana caranya nanti ke depannya, mungkin dari bidang obstetri sosial, obstetri ginekososial untuk pencegahan remaja bagaimana. Karena kalau kita lihat praktek sehari-hari biasanya kalau sudah dapat remaja gitu hamil apa datang selalu keluhannya haidnya kacau, haidnya nggak teratur gitu. Tapi kalau saya ngikut apa pelajaran guru saya dulu Prof. Samsul, oh kalau misalnya ini mungkin dicek dulu sentral apa perifer, ini hiperprolaktin dan lain-lain, tapi enggak. Kalau sekarang jujur sudah langsung saya suruh naik bed, dan naudzubillah mungkin saya biasa bilang 70% lebih ya saya sudah bisa DJJ positif ya. Itu yang terus terang mungkin saya sedikit curhat. Ini bagaimana kira-kira permasalahan ke depannya, karena terus terang faktanya demikian. Jadi mungkin kami segera persilakan untuk supaya diskusinya bisa segera dapat dan bisa diberlangsung dengan baik. Kami persilakan pada pada dokter Ardian untuk bisa membawakan acara. Monggo, Dok. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Yang terhormat Ketua Departemen Obgyn FK UNER, Dr. Brahmana Askandar, SPOG Konsultan. Yang saya hormati pembicara, dalam hal ini ada Dr. Budi Prasetyo, SPOG Subspesialis Obgyn SOS, dan Dr. Hanifa Erlin, MM, calon konsultan Obgyn SOS. Oke. Makasih Dr. Seto,
SPOG Subspesialis Per. Ya, selamat ya Dokter Seto. Ya, eh, Bapak Ibu sekalian, sejawat sekalian, para senior, hari ini kita berdiskusi tentang topik yang menarik. Tadi sudah diawali oleh Dokter Seto ya, dengan apabila ada remaja kontrol, ternyata sudah banyak memang. Saya yakin sejawat sekalian juga mengalami hal yang sama. Ya, tiba-tiba kemudian katanya gangguan haid, tapi ketika di USG di positif. Nah, oleh sebab itu kita diskusikan bagaimana nanti tidak hanya saat di ruang praktek kita penanganannya, tetapi bagaimana penanganan pencegahannya, kemudian penanganan bila terjadi kehamilan remaja dan sebagainya oleh para pakar di sini. Untuk diketahui bahwa kehamilan remaja di Indonesia ternyata menurut data UNICEF 2020 dan World Bank 2018, datanya ini ternyata lebih tinggi dari angka rata-rata dunia. Nanti masukan dari para pembicara ini apa betul ini. Saya baca dari literatur dikatakan ada 42 dari 1.000 remaja di dunia itu mengalami kehamilan. 42 dari 1.000 remaja. Sementara di Indonesia ada 46, jadi angkanya lebih tinggi ya. 46 dari 1.000 remaja perempuan di Indonesia usia 15-19 tahun mengalami kehamilan. Nah, monggo dari para pakar, Dokter Budi maupun Dokter Erlin, silakan nanti disampaikan. Siapa dulu ini nanti yang ingin menyampaikan? Monggo. Mungkin saya dulu aja, nggak apa-apa. Silakan Dokter Budi, Ini monggo. dokter ya, ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, yang terhormat para senior, Dr. Brahmana, Ketua Departemen, Dr. Ardian, Moderator, Dr. Seto. Baik, eh, kita ingin mengangkat ini kenapa ya? Karena kami berharap dari Viljinsos bahwa saudara sekalian juga mengetahui bagaimana situasi kondisi saat ini ya. Saya izin share sedikit. Mohon maaf sudah kelihatan ya, sudah terdidin ya. Nah, ini bagaimana tentang masalah kehamilan remaja ini di Jawa Timur ya. Jadi kalau kita lihat tadi sudah Didi sudah mengatakan ya, memang ini fenomena global ya. Dan yang menarik ini ya memang segala sesuatu biasanya masalah-masalah permasalahan sosial ini banyak kan terjadi pada negara yang low middle atau middle low ya. Middle low itu negara berpendapatan rendah ya. 21 juta kehamilan, 50% unwanted pregnancy. Kemudian kalau kita lihat ini ada di apa namanya Tribun News ini yang menarik ya. Jawa Timur jadi provinsi penyumbang angka pernikahan dini tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu kalau kami ingin mengajak partisipasi peran serta dari setiap sekalian untuk bersama-sama concern terhadap hal ini ya. Jadi ya memang ini kita harus concern karena Jawa Timur tempat kita ini di Surabaya ini salah satu provinsi yang terbesar ya. Nah, memang tadi sekarang Dokter Adian, memang ini perilaku remaja ini memang meningkat kalau kita lihat perilaku beresiko di kalangan remaja ini merokok, terutama minum-minuman keras, kemudian apa namanya perilaku seks pranikah ini juga kita waspadai, di mana nanti memang pada akhirnya yang tidak diinginkan kalau terjadi apa namanya kehamilan tidak diinginkan. Nah, eh, ini ada data misalnya berapa berapa usia berapa pertama kali berhubungan seksual ya. Jadi kalau kita lihat ternyata ada yang mengatakan 15 19 tahun ya. Kemudian paling tinggi usia 17 tahun hampir 19% ya. Dan entah ini memang eh, bagaimana tarafnya saya kira masih perlu diselidiki lebih lanjut ya. Tapi kalau kita lihat ini yang perlu kita concern adalah dampaknya ya yang kita harus concern karena tidak diinginkan, kemudian penularan penyakit menular seksual ini harus kita waspadai ya. Sebenarnya kalau di WHO memang kita sudah tahu bahwa terutama adalah negara yang yaitu middle low. Jadi ini eh, apa namanya angkanya patut kita ya perhatikan ya. Dan bagaimana mencegahnya sebenarnya eh, terutama meningkatkan pengetahuan, kemudian penggunaan kontrasepsi dan sebagainya. Ya, ini yang bisa kita gunakan ini dari WHO. Tapi kalau kita memang kita biasanya kita bagaimana melakukan edukasi.
Nah, terkait dengan masalah edukasi ya, ada beberapa sejawat yang punya pengalaman kemarin baru saya bertemu ya, sudah aktif melakukan edukasi ke remaja-remaja mulai dari SD malah, SMP dan SMA. Kalau kami sendiri, pengalaman kami mulai melakukan edukasi kesehatan reproduksi mulai dari SMA ya. Jadi kita mulai waduh, aduh kamu pakai sinyal juga. Saya pakai suka mau Pak. Saya Oh, pakai Fortuner Boy. waduh, aduh, nanti. Jadi, Alex, oke, bentar ya, Alex ya. Bentar. Ini lagi. Yuk, Pak. Tinggal nunggu undangan tetangga ini. oh, Mohon maaf, ada gangguan share ya Pak Budi ya? Mungkin di depannya Expo gitu, Dok. Oh, ada si Pak Budi freeze kayaknya ya. Iya. Oke, sebentar, sebentar. Kita tunggu dulu. Oke, sambil nunggu Dokter Budi, silakan Dokter Erin. Kita isi aja waktunya. Monggo dari Dokter Erin, ada yang mau disampaikan? Dokter Budi sudah Oh, Mas sudah gabung. Nah, masuk ke dalam Expo biasanya lebih bagus sinyalnya, Dok. ya, ya. Oke, Saya tampilkan dulu nih, Dok. oke, silakan. Jadi sambil menunggu Dokter Budi Pras mungkin Ji. Ini apa sudah nampak, Ji, Dok? Ya, ya. Nampak. Ya, Jadi ini silakan. tadi saya lewati banyak aja ya, Dok ya, karena banyak yang disampaikan Dokter Budi Pras Oke, juga. monggo. Tentang batasan umur ini kalau undang-undang yang terakhir sampai 18 tahun. Kemudian juga ini tahun 2012 saja dari total responden SDKI itu 11% pernah mengalami kehamilan di usia remaja. Jadi mungkin kalau ditanya tentang angka kehamilan remaja tadi Dok, 20 sampai 30-an per 1000. Tapi kalau yang pernah itu mungkin lebih tinggi lagi, Dok. Wow, oke, Ya, oke. nggih. Dan ini sedikit tentang mengingatkan kembali bahwa bebannya itu tidak hanya pada saat ini kita menemukan adanya kehamilan remaja, tapi mungkin 20 tahun yang akan datang. Karena tidak hanya mempengaruhi kesehatan ibu, tetapi juga janin dalam rahimnya di masa yang akan datang itu, nih, Dok. Terkait dengan kalau ibunya terkait dengan preeklamsia, KPP, maternal anemia, STD, dan juga mortalitasnya ternyata dari statistik itu memang lebih tinggi ketika itu terjadi di usia remaja. Dan kemudian di bayi yang dikandungnya dengan BBLR, AS yang rendah, kemudian stillbirth atau neonatal mortality ternyata juga meningkat akibat kehamilan remaja. Nah, kemudian ini juga penelitian ini pada 60.096 perempuan itu ternyata 25% diantaranya itu pertama kali melahirkan di usia remaja. Nah, bila melihat anak yang dilahirkan, maka stunting itu 5% dia lebih tinggi daripada kalau di usia 20 sampai 24 dan 11% lebih tinggi kemungkinan untuk anaknya stunting kalau dibandingkan dengan hamilnya
mulai di atas 25 tahun. Jadi ini sangat penting gitu ya untuk memperbaiki kualitas generasi kita di masa yang akan datang. Kemudian kalau faktor determinannya itu banyak sekali ya di bidang budaya, ekonomi. Eh, Dokter Budi Pras mungkin mau melanjutkan dulu, Dok. Oke, baik, enggak, saya kira sudah, monggo Dokter Elin. Ya, ini pengalaman tadi ada beberapa pengalaman dari sejawat itu sebenarnya menarik ya. Sudah melakukan edukasi ya sebenarnya. Edukasi istilahnya penyuluhan kesehatan reproduksi pada remaja ya. Memang ada yang mulai dari SD, SMP, SMA tadi luar biasa ya. Saya sendiri pengalaman itu ke remaja-remaja tapi SMA ya. Jadi apa namanya ya mulai taraf ya. Tapi apapun itu merupakan salah satu concern kita ya. Saya salut sekali saya lihat beberapa dokter sudah melakukan itu. Dan itu ya memang kalau bisa ya memang kita semua concern terhadap masalah counseling ini. Mungkin itu. Monggo Dokter Elin, silakan Iya, lanjutkan. Dok. Ya ini terkait faktor-faktornya tadi, Dok, ini banyak sekali dan salah satunya yang mungkin kita kurang kurang memperhatikan itu clinical supportnya. Jadi bahkan di negara maju pun itu kalau remaja ditanya kenapa kok tidak meminta bantuan, saran kontrasepsi dan sebagainya itu karena memang fasilitasnya limited, apalagi kalau terkait asuransi ya. Kemudian privasinya merasa tidak dijamin. Kemudian health workersnya ini yang sangat tidak membantu. Jadi eh, pengetahuan tentang bagaimana menangani kehamilan remaja ini kurang dan juga bagaimana sangat unkind, dibilang tidak ramah kalau terkait dengan remaja-remaja yang seks bebas ataupun yang hamil. Kemudian stigma pada seksualitas di remaja. Nah, kemudian ditambah lagi dengan teknologi yang saat ini sangat-sangat memudahkan, bahkan orang yang baru kenal itu apa namanya sangat bisa untuk terjadi seks bebas gitu ya. Kemudian ada penelitian yang terkait recurrent teenage pregnancy. Jadi satu orang berkali-kali hamil di usia remaja itu parental neglect nomor satu. Kemudian kemiskinan, kemudian peer pressure, jadi pressure dari apa namanya seumurannya ya. Kemudian pengetahuan dan family planning pengetahuannya yang tidak kuat, kemudian tinggal bersama partnernya. Dan ini tidak hanya di luar negeri saja gitu ya. Pada saat ini di Indonesia sudah banyak gitu ya. Kemudian ini ada penelitian pada siswa SMP dan SMA ini di luar di daerah yang memang seks bebasnya itu sangat tinggi. Ini pengetahuannya anak SMP terkait dengan seks bebas dan kehamilan remaja seperti ini ya. Jadi tentang bagaimana nanti kalau lahir anaknya dimasukkan ke panti asuhan, kemudian juga makin miskin, bisa meninggal, apa memberikan rasa malu gitu ya. Jadi itu pemahaman anak SMP dan ini anak SMA lebih lebih baik gitu ya. Ini menandakan ketika kita memberikan edukasi kepada apa siswa gitu, kita harus betul-betul memperhatikan usianya dan sehingga kita bisa menyesuaikan materi apa yang kita berikan. Termasuk mulai SD sebenarnya ya sudah ada tentang seksualitas yang bisa kita berikan. Nah, kemudian ini saya mengambil ada satu gerakan ini dengan multi komponen community wide approach. Ini bahkan baru memberikan impact ketika ini semua dilakukan secara simultan dalam 12.000 jam. Jadi 12.000 jam itu kalau total itu 24 jam itu aja 1,5 tahun. Jadi ini hampir 4 tahun dilakukan. Jadi waktu itu bertitik berat pada implementasi berdasarkan evidence base. Jadi intervensi yang diberikan itu berdasarkan data-data yang sudah ada. Kemudian juga meningkatkan ekualitas akses untuk ke sarana-sarana pelayanan kesehatan yang youth friendly. Kemudian juga mengedukasi stakeholder. Nah, ini yang menarik ya. Jadi memberikan edukasi kepada stakeholder mengenai kondisi saat ini dan impact-nya dalam jangka panjang. Kemudian bekerjanya itu di kegiatan ini selalu melibatkan remajanya sendiri gitu, aktivis-aktivis remaja dan juga memobilisasi community. Nah, ini yang memberikan impact yang cukup besar dari datanya ya. Itu mengaktifkan komunitas untuk bisa menggolkan atau menyuarakan aspirasi ini.
Jadi tentang bagaimana itu skopnya itu sangat besar itu adalah keterlibatan dari stakeholder dan komunitinya sendiri. Jadi mungkin ini rangkuman saja tentang pencegahan. Jadi kalau pencegahan, kita bicara tentang pencegahan, itu pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Primernya dengan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, pendidikan keterampilan hidup. Jadi anak-anak remaja ini diberikan keterampilan sehingga bisa memfokuskan pada hal-hal yang lebih bermanfaat dan memiliki impact baik untuk hidupnya. Kemudian bagaimana neglect dari family dan juga orang tua ini kita minimalisir, dan juga kampanye publik ini yang luar biasa sangat penting sebenarnya. Kemudian pencegahan sekunder, bagaimana kalau memang sudah seks bebas ya, ya akses terhadap kontrasepsi ini mau tidak mau, karena memang kalau kita, tapi ini tidak bisa diberikan secara luas juga, artinya mungkin dalam praktik klinik dan pada vaskes yang memang melayani kesehatan remaja. Kemudian konseling kesehatan reproduksi, deteksi dini dan intervensi. Kemudian kalau pencegahan tersier kalau sudah hamil ya, jadi memang populasi kehamilan di remaja ini harus kita bedakan dengan yang lain karena penanganannya harus secara holistik, bagaimana caranya supaya kehamilan ini baik dan dampak jangka panjangnya itu sangat minimal. Kemudian dukungan psikososial dan juga edukasi tentang pengasuhan anak dan kontrasepsi pasca kehamilan. Ya mungkin itu Dok yang bisa saya tambahkan sebagai awalan untuk tas edisi kali ini. Ya, terima kasih Dr. Hanifah Erlin, penjelasan yang sangat baik, dan juga terima kasih Dr. Budi tadi menyampaikan banyak hal tentang kehamilan remaja. Saya langsung saja untuk menjawab ini Dr. Haria Narotama, salah satu peserta paling aktif ya dalam tas ini. Mungkin kita berikan award ke beliau ini ya. Usul pencegahan kehamilan remaja perlu kolaborasi dengan Dinas Pendidikan. SPOG diterjunkan ke sekolah-sekolah untuk edukasi bahaya kehamilan di luar pernikahan. Syukur juga di backup oleh Departemen Agama mengenai pandangan seks dan kehamilan di luar pernikahan dari sudut pandangan agama. Nah, oke, barangkali Dokter Budi bisa memberikan komentar dan menjawab apa yang ditanyakan oleh Dokter Haria, Dok. Baik, terima kasih Dr. Didit. Sebenarnya ini ide bagus, bahkan kita kan sudah tahu bahwa sekarang ini dewasa ini kita ada namanya program 1P1O ya. Jadi di Surabaya, alhamdulillah kita sudah ada kerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk membina satu puskesmas, satu opsjin. Dan di mana ada 63 puskesmas, 63 sejawat volunteer yang sukarelawan dari anggota POGI yang berkenan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di puskesmas. Nah, ini kita harapkan nanti juga akan melebar untuk bagaimana melakukan pembinaan kesehatan reproduksi remaja di daerah sekitarnya. Terima kasih Dr. Arya. Nanti akan kita usulkan. Itu memang itu yang harus kita lakukan memang. Jadi bagaimana preventif dan promotif bukan hanya untuk ya konsultasi pada saat kejadian emergensi. Justru yang kita tekankan nanti adalah preventif promotifnya. Saya kira kegiatan-kegiatan seperti ini memang cukup banyak di daerah lain ya, tapi kita mencoba pilot project kita di Surabaya 1P, satu puskesmas, satu opsjin, dan memang sebelumnya memang dilalui 1 puskesmas, satu pediatri. Nanti kita bisa kerjasama perluas dengan dinas kesehatan, dinas pendidikan agama, dinas pendidikan ya, baik kemudian Kemenak ya, Kementerian Keagamaan, jadi untuk bisa memperluas jangkauan kesehatan reproduksi konseling ya, edukasi. Nah, memang ini yang menarik ini tingkatnya ya. Jadi saya tadi ada beberapa kolega kemarin ketemu hari Minggu pada waktu Baksos melakukan ya penyuluhan kesehatan reproduksi pada bahkan mulai tingkat SD. Ya. Ini menarik. Kalau saya pernah pengalaman ini di remaja SMA ya, remaja SMA itu kalau kita tanya misalnya ternyata mereka ini pengetahuan cukup memang sudah luas ya. Jadi bagaimana proses pembuahan dan sebagainya ternyata memang sudah paham ya, memang sudah paham. Sehingga harapan kita one step adalah ini loh kesehatan perilaku reproduksi yang beresiko ya. Ini yang harus kita jelaskan supaya terarah. Tapi benar saya mengetahui kekhawatiran Dr. Arya agar yang kita jelaskan ini semoga tidak terlalu berlebihan kan begitu ya. Dan sudah di accept.
Nah, untuk SMP saya baru pertama kali di Surabaya. Itu kebetulan ada apa namanya program dari BKKBN kalau nggak salah ya lupa saya. Dan itu ya memang bagaimana kita penyuluhan ke anak SMP ini agak lebih gobios ya. Gobios itu remaja-remaja SMP dengan kita penyuluhan kepada mahasiswa ataupun awam ya. Jadi khawatir ini berlebihan apa enggak. Jadi sebelumnya memang saya diskusikan benar sama gurunya ini berlebihan apa enggak, berlebihan apa enggak. Dan jangan lupa sekarang lebih enak lagi oleh karena ada buku panduan untuk kesehatan reproduksi remaja itu ada buku panduannya dari kementerian. Jadi ini lebih mengenakkan kita batasan mana dan sebagainya. Hanya memang kita sosialisasikan kita perlu diskusi dengan guru pembimbing sekolahnya. Nah, ternyata ini berlebihan apa enggak. Dan itu memang salah satu upaya kita. Memang remaja ini kalau tidak kita berikan kita concern, mungkin mungkin mereka juga mendapat materi itu dari luar malah yang kita namanya di internet di era sekarang luar biasa ya. Kita malah kita berikan yang harapan kita yang benar itu seperti apa. Mungkin demikian Dr. Didi. Oke, Dokter Budi, ini sekaligus menyambung Dokter Indi tadi. Dokter Indi juga nih tentang stakeholder. Jadi gini dok, ini kan alhamdulillah POGI Surabaya yang dimotori Dokter Budi ini kan berhasil membuat program One Puskesmas, One OBGYN. Nah, konkretnya untuk kesehatan remaja ini artinya kita turun di puskesmas atau kita diminta puskesmas memberikan edukasi ke sekolah atau seperti apa, Dok? Atau kita membuat program bersama dengan puskesmas untuk pencegahan. Kalau karena SPOG ini kan sibuk, Dok. Kalau harus disuruh penyuluhan-penyuluhan rasanya agak berat juga gitu. Gimana, Dok? Baik, Dr. Didin. Sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya program itu di puskesmas itu ada namanya Poli Kesehatan Reproduksi Remaja itu sudah ada sebenarnya. Dan itu yang kita bisa bisa kembangkan dari situ. Jadi memang beberapa puskesmas ada ini, kemudian tempatnya khusus. Jadi memang menjaga privasinya. Ya itu yang perlu kita perluas. Jadi memang mengajak dengan puskesmas untuk kita melakukan penyuluhan kesehatannya keluar puskesmas ke sekolah-sekolah. Jadi itu yang mungkin kita bisa lakukan, Dr. Didin. Ya kita perlu memang effort ya, effort itu ya karena itu kadang-kadang apa namanya ya ya terima kasih pada yang berkenan ya gitu. Memang memang effortnya luar biasa, cukup luar biasa kan harus turun. Tapi ini demi generasi yang lebih baik. Harapannya gitu, Dr. Didi. Ada Ya. namanya Poli Kesehatan Reproduksi Remaja PKPR, Dr. Didi. Sudah ada di puskesmas. Gitu. Oke, berarti artinya SPOG nanti bekerja sama dengan puskesmas, tapi bukan SPOG yang ngisi poli tersebut ya dok, tapi memberikan kompetensi-kompetensi tambahan barangkali bagi petugas puskesmas, bagaimana harus menangani kehamilan remaja, begitu kira-kira dokter Budi? Atau ya memang khusus SPG-nya turun aktif. Dan tadi Oh, saya katakan tadi ada beberapa kolega ini ternyata aktif loh oh ke gitu. sekolah-sekolah di Surabaya. Ini saya salut ya. Jadi kemarin report bahwa dok ternyata permintaannya banyak. Saya tanya materinya seperti apa? Seperti ini. Dan untuk SD menurut saya ya sudah cukup dalam ya. Oleh karena itu coba ini kita diskusi lagi dengan dinas pendidikan sama ya dinas apa namanya kan sudah ada sebenarnya sudah ada panduan nih koridornya seperti apa untuk yang dijelaskan ke bayangan saya malah SMP ini malah beliaunya sudah melakukan ke SD ini luar biasa. Jadi ada yang aktif dan Didin, tidak ada masalah sebenarnya. Oke, makasih dokter Budi. Alhamdulillah ini kita tercerahkan dan menjawab juga pertanyaan dari Dokter Indi ya, bagaimana untuk stakeholder tadi udah kalau POGI Surabaya sudah konkret gitu, stakeholder sudah dilakukan pendekatan, bahkan nyata ada one OBGYN, one puskesmas. Saya ingin ini menjawab pertanyaannya Dokter Prita ini, agak berat ini ya. Mungkin Dokter Erlin yang jawab ini. Gimana dok? Yang masih anu nih, Dokter Erlin kan jauh lebih muda dari barangkali yang lebih paham ini generasi saat ini. Saya pendukung ini, Dok. Apa namanya? Ya kalau remaja ini kayak ya jangan pacaran dulu gitu ya. Oh gitu ya, 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 ya. Gitu. Jadi milih kalau punya anak milih sekolahnya yang pandangannya seperti itu aja, Dok. Oke, ya, ya, ya. Tapi begini, Dok.
terkait dengan perkembangan apa informasi gitu ya. Itu sama sekali tidak bisa kita hindari. Jadi teknologi bagaimana mempermudah komunikasi gitu ya dari apa namanya bahkan sekarang itu melibatkan tidak hanya orang Indonesia saja gitu. Dari eh, kayak ngobrol dengan orang luar negeri, kemudian orang luar negerinya tiba-tiba datang dan seterusnya itu jadi sangat mudah gitu Dok untuk di apa namanya situasi saat ini. Apalagi kalau hanya teman gitu ya, sehingga memang Ya, pengetahuannya memang yang harus diperkuat itu kesehatan reproduksinya mungkin. Jadi biarkan mereka semua bisa berpikir dengan pengetahuan yang cukup tentang untung ruginya kalau mengambil sikap seperti itu. Kalau mau pacaran seperti ini, untung ruginya apa? Kalau nggak pacaran, untung ruginya apa? Itu harapannya apa siswa-siswi tersebut bisa kita bekali cukup untuk bisa berpikir seperti itu, Dok. Mungkin karena dari sebenarnya sih kalau bisa mudah-mudahan bisa masuk ke kurikulum ya dok sebenarnya untuk kesehatan reproduksi itu. Bukan hanya nanti kita memberikan penyuluhan, tapi kalau itu include dalam kurikulum, guru-gurunya juga bisa menyikapinya dalam kegiatan sehari-hari ini luar biasa. Nah, contohnya waktu di SD itu yang saya pernah tahu itu sudah diajarin sejak kelas 1 bahwa nggak boleh ada orang lain yang menyentuh bibir dada, dan pantat gitu. Itu udah diajarkan sejak mereka masuk ke SD. Ya, walaupun itu tidak serta-merta tentang ini ya, kesehatan reproduksi, tapi itu memulai gitu. Dan untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan ke anak-anak gitu, Ji. iya, Jadi, terima kasih Dokter Erlin. Ya, iya. oke, Dokter Erlin sepertinya menjawab juga apa yang disampaikan Dokter Prita ini. Saya Dokter sedikit Budi, tunjukkan barangkali komentar, Dok. Silakan, Dok. sedikit tunjukkan di Indonesia Unji. Ini yang perlu kita anukan. Jadi kalau kita lihat ini memang di puskesmas ini ada namanya PKPR. Jadi edukasi tentang remaja ini memang sudah ada sebenarnya. Pelayanan klinis medis, kemudian konseling. Jadi intinya, tapi kadang-kadang remaja itu tidak tahu kalau ada permasalahan seperti ini kemana. Sebenarnya ke puskesmas aja sudah cukup ini ya. Nah, kita nanti harapan kita dengan adanya 1P1O itu nanti kita juga bisa lebih meningkatkan ininya, apa namanya, kontennya ya. Jadi materi yang harus kita berikan dan mungkin kita memperluas ke sekolah-sekolah. Jadi lebih aktif. Jadi tadi dokter Ali sudah bilang memang gurunya memang sudah memberikan apa namanya kesehatan pada remaja. Nah, kita yang dari sebagai SPOG atau dari tenaga kesehatan ini apa yang harus kita berikan? Saya kira itu tambahan ya. Jadi benar. Kayak Iya. usulnya one school, one objin, dok. Berat Oh itu, berat enggak, itu. berat ini, berat ini. Enggak, 1P tetap 1O, satu puskesmas. Itu kan puskesmas punya wilayah binaan sekolah-sekolahnya itu. Iya. Jadi kita tetap paling gampang sebenarnya kita apa namanya memberikan sedikit update materi ke kesehatan di puskesmas. Nah, mereka yang biasanya melakukan penyuluhan nanti bisa apa namanya bisa ini. Ada yang menarik. Saya mengajak beberapa generasi muda ya, Gen Z dan sebagainya. Ternyata kalau untuk penyuluhan kesehatan reproduksi pada remaja itu secara teoritis kadang-kadang membosankan, tapi bisa membuat suatu games-games permainan. Jadi kayak monopoli dan sebagainya. Tapi di mana games-games ini misalnya bertanya ini tanyanya masalah kesehatan reproduksi dan sebagainya. Itu mungkin lebih menarik. Jadi lebih mengena untuk penyampaian informasi yang akan disampaikan. Jadi beberapa kali saya coba dan ini memang kami anu ya, jadi kami harapan kita ada eh, ya kita memberi informasi kesehatan reproduksi dari memulai banyak-banyak jalan lah selain hanya edukasi tapi ternyata games juga bisa ditempuh. Jadi lebih interaktif. Ya. Ya, terima kasih Dokter Budi, Dokter Erlin penjelasannya. Saya pengen ke Dokter Erlin tadi dengan pemaparannya. Coba kita lebih pada operasional ya, Dok ya. Bagaimana seharusnya sikap kita sebagai SPOG ketika kita mendapati ada remaja yang kemudian hamil begitu. Tadi Dokter Erlin bilang eh, ada yang dikeluhkan itu sikap yang tidak ramah begitu, tidak welcome gitu ya. Nah, eh, eh, kemudian bagaimana nih sikap kita sebagai SPOG mendapati kehamilan remaja dan apa yang kemudian harus dilakukan? Misalkan, oke dia hamil, bagaimana pendidikannya?
terus dinikahkan atau tidak seandainya dia unmarried misalkan seperti itu. Nah, bagaimana dok? Mohon asupannya. Ya, dia matur nuwun dok. Ini ujian ini tes ini. Loh, enggak. Baik, Dok. Jadi kalau kehamilan remaja itu memang udah mulai banyak, Dok. Baik di Sutomo atau di Rumah Sakit UNER gitu ada 14 tahun tuh sudah 9 bulan hamilnya. Ah, Kemudian iya, Dok. Jadi tiba-tiba datang tuh udah mau lahiran gitu aja 14 tahun umurnya. Jadi ketika memang datang pertama kali gitu ya, mudah-mudahan memang di trimester awal, tapi seringnya karena memang stigma dan sebagainya, sayangnya kebanyakan itu memang akhir-akhir gitu baru datang untuk meminta pertolongan karena mau bersalin. Nah, kalau sudah seperti itu datang di trimester 3 memang tidak banyak yang bisa dilakukan. Yang sesuai dengan keilmuannya ya terkait dengan kondisi ibunya, tetap kita lihat pemeriksaan laboratorium lengkapnya dan ada banyak kejutan dok kadang-kadang ternyata adik-adik itu ada yang diabetes, ada yang kelainan ginjal sudah ada gitu, atau kelainan jantung. Jadi ini sebenarnya lingkaran yang tidak terputus mungkin dengan kehamilan ibunya yang dulu gitu. Dan ada indikasi bahwa teenage pregnant mother itu akan memiliki teenage pregnant child uh, ke depannya. Jadi ini luar biasa berbahaya, dokter. Dan ini harus kita apa namanya pahami bersama. Jadi tadi sudah disampaikan bagaimana pentingnya melibatkan community dan stakeholder. Nah, terkait dengan ini memang resiko-resikonya IUGR, kemudian anemia, apa namanya bahkan stillbirth. Jadi ketika kita mendapat pasien seperti itu, ini kehamilan resiko sangat tinggi gitu ya. Kita memperlakukannya seperti itu. Dan tentu saja kita minta yang periksa bukan si anak dengan ibunya saja, tapi juga dengan apa bapaknya, kemudian dengan orang yang tinggal serumah dengan dia, sehingga tahu ini adalah sesuatu hal yang harus dijaga bersama gitu. Dan bagaimana bahayanya ini harus diketahui juga, bahkan mungkin melibatkan psikolog atau psikiatri anak gitu. Karena kita nggak tahu anak umur 14 tahun itu spektrumnya luas ya dok. Ada pernah saya tangani 14 tahun itu sangat dewasa, sangat menginginkan kehamilannya ini. Ketika akhirnya meninggal gitu bayinya dalam rahim, nangis gitu. Pasangannya itu 15 tahun, sama-sama menangis juga, Dok. Dan dua-duanya ini ditemani oleh kedua orang tua masing-masing. Jadi memang kita dalam menangani satu kasus itu sangat tailored gitu ya, case by case. Jadi nggak semua apa namanya ternyata kondisi saat ini itu anak yang apa namanya hamil tiba-tiba remaja itu adalah terlantar gitu. Tapi mungkin memang karena informasi yang salah gitu ya. Kemudian ini yang saya cerita tadi itu teman masa kecil, Dok. Jadi justru hubungannya sangat dekat. Sehingga pada saat apa namanya kehamilan itu terjadi itu saya nanya nggak ada masalah di situ, Dok. Jadi karena pengetahuan orang tua ternyata tentang bagaimana bahayanya hamil di usia sekian itu sangat minim juga. Jadi memang mungkin kita approach-nya tidak bisa ke apa namanya orang tuanya saja, Dok. Mungkin apa namanya di semua keluarga yang terlibat di kehidupan si anak ini. Nah, ya, Dok. terima Mohon. kasih. Terima kasih, Dokter Erlin. Eh, Dokter Budi, barangkali ada komen dok, sikap kita sebagai SPOG. Mungkin saya tanya, bagaimana dok kalau misalnya sekolah kemudian memutuskan untuk menDO-kan pasien tersebut? Apakah kita juga ikut campur atau wah itu urusannya sekolah sama keluarga gitu? Gimana dok? Ya ini kalau kita lihat ini harus lihat dari banyak sisi ya Dr. Ardian ya. Jadi Iya. memang satu ya kita harus lihat bagaimana aturannya semestinya seperti apa. Yang kedua ya kita lihat dari banyak sisi, dia hanya dari sisi satu sisi aja, sisi yang lain juga harus kita evaluasi. Saya kira perlu duduk bersama kalau mendengar seperti itu ya. Jadi tidak bisa diputuskan hanya serta-merta ya, kita evaluasi permasalahannya seperti apa. Memang nantinya kan apakah seperti harus DO dan sebagainya, apakah ada aturan? Nah itu yang harus kita lihat. Kalau memang ada aturan mungkin, tapi kalau nggak ada aturan ya itu yang perlu kita bicarakan karena ya nanti akan malah mencetak generasi-generasi yang istilahnya ya
malah uneducated ya. Jadi ini harus kita concern. Tapi sekarang pun ya memang kalau kita lihat setelah seperti misalnya ada yang sampai di DO, memang ada yang sekarang istilahnya apa ya dokter ini ya, kejar paket ya, ada ya seperti yang ujian dan sebagainya supaya tetap jadi ini. Jadi tapi tetap harus kita pikirkan bersama masalah pendidikannya itu sebenarnya. Oleh karena itu ya tadi setuju dokter Arya. Jadi memang harus kita dulu bersama dengan Dinas Pendidikan dan dengan Kementerian Agama. Dan yang penting kita berupaya lah, kita semangat untuk bagaimana mencegah kejadian ini. Kalau kita lihat, kalau sudah terjadi kehamilan atau hal yang tidak diinginkan, itu malah ya sudah repot. Oleh karena itu kita lebih baik repot duluan dengan melakukan edukasi yang baik, tapi dengan membentuk apa ya cara-cara itu sesuai dengan generasi sekarang. Paling gampang, paling mungkin juga dipikirkan adalah selain untuk langsung ke apa namanya remaja itu, tapi juga membentuk peer educator. Mungkin peer educator itu mungkin malah lebih berperan ya. Jadi kita membentuk kader-kader kesehatan yang memang berasal dari remaja itu sendiri. Tapi mencarinya peer educator ini yang juga penuh effort ya, effortnya juga ada. Mungkin demikian Dr. Didin. Saya tidak bisa, jadi kita lihat aturannya aja kalau gitu. Tapi ya kita perlu edukasi, kita duduk bersama, ya diskusi ya. Ya. Ya, ya, terima kasih, terima kasih. Eh, ini ada pertanyaan tapi nggak relevan, nanti aja ya, saya nanti di akhir aja. Saya dijapri oleh salah satu SPOG. Menurut saya ini topik menarik ya. Ternyata banyak ini peminat apa yang sudah berpengalaman, dan menurut saya penting untuk kita undang untuk speak up atau open mic ini SPOG-nya. Karena ternyata beliau dan rumah sakitnya sudah ada program tentang bagaimana mengedukasi para remaja. Saya undang Dokter Retina untuk open mic ya. Halo Dokter Retina. Minta tolong admin Dokter Retina diminta Ini open sudah, mic. Dr. Retina, Ya, monggo, Dr. Retina. Dokter Retina, gimana pengalaman di rumah sakit haji? Apa yang sudah dilakukan terhadap menyikapi kehamilan remaja ini? Dokter Retina bisa mendengar suara saya? Eh, ini beliau menyampaikan ke saya bahwa ini ya, rumah sakit haji sudah mulai edukasi ke Spro ya. Nah, ini dengan link Instagramnya. Harapan saya bisa share supaya kita juga bisa, kalau ada hal baik, kita juga bisa meniru begitu ya. Ya, ya. Oke, terima kasih. eh karena Dokter Retina belum, ini ada pertanyaan agak berat ya, Dokter Erlin, Dokter Budi ya. Bagaimana dengan isu LGBT ya? Apakah masuk ranah kita? Gimana Dokter Erlin? Ini kan juga masalah ya, masalah ternyata remaja ini tidak hanya dengan lawan jenis, tapi kadang sudah ada juga dengan sejenisnya gitu. Dan sudah ada yang PMS begitu ya. Gimana Dokter Elin? Barangkali bisa menjawab. Iya dok, kalau terkait dengan LGBT itu kan berarti kalau pasien kita perempuan nggak sama perempuan gitu ya dok ya. Ya, Cuman memang kalau LGBT-nya sendiri mungkin kita nggak secara khusus objin gitu. Tapi terkait dengan penyertanya itu biasanya apa namanya banyak kaitannya dengan masalah kesehatan reproduksi memang. Jadi ya kalau itu memang apa namanya sampai menyebabkan ada masalah di kesehatan reproduksi iya, tapi kalau LGBT rasanya ini masalah semuanya gitu ya dok ya, tidak spesifik untuk objin saja. Mungkin gitu ya dok ya. ya, ya, betul dok. Ya, Dokter Budi mungkin dok. gimana dok LGBT ini? Nggak hamil dia kan nggak bisa hamil. Datang Saya ke kira kita kalau ternyata PMS. Aman malah ya. Alhamdulillah. enggak, tapi kalau kita lihat yang kita concern adalah bagaimana nanti penyebaran penyakit menular seksualnya itu benar dan terdidin. Jadi itu harus kita bahwa ini ya kita kalau kita ada kesempatan ya kita berikan
edukasi, tidak ada masalah kalau bisa. Karena yang Oke. itu LGBT ini apa namanya lesbian gitu ya. Mungkin salah satu pasangannya itu bisexual. Jadi itu nggak bisa di ini kan Yodak ya. Jadi penyebaran penyakit menular seksual itu sangat sangat mungkin terjadi. Iya, karena itu yang kita concern adalah ininya, penyebaran penyakit menular seksualnya itu. Yang mungkin ya istilahnya kalau ada perilaku yang lain yang ya istilah gonta-ganti pasangan dan sebagainya yang beresiko. Iya. Ya, Nah, makasih. ada Dokter Eliani nih. Nah, ini kita undang Dokter Eliani untuk open mic ini, untuk cerita gimana pengalaman Ya, ya. penanganan kehamilan remaja di Kabupaten Nganjuk. Silakan Dokter Eliani. Nah, itu nah. Iya, terima kasih dok. Eh, Saya Dr. Eliani dari Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk. Cara, ya, dokter. Kebetulan kami ikut pendidikan pelatihan pengembangan dari institusi kami. Salah satu tugas saya mengambil judul tentang penanganan kehamilan remaja. Untuk pertanyaan dokter Ardian tadi gimana tentang saya juga berpikir hal yang sama. Kenapa yang SMP, SMA itu mereka cenderung di DO kan oleh sekolahnya. ya. Kami melakukan pendekatan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Itu hal yang salah satu kami pertanyakan. Untuk yang SMP itu kan secara undang-undang mereka termasuk orang yang wajib belajar. Maksudnya masih umur yang wajib belajar. Jadi hak-hak mereka harus tetap diperjuangkan untuk tetap belajar. Kami sudah melakukan pendekatan ke Dinas Pendidikan akan diusahakan tetap bisa melanjutkan pendidikannya setelah melahirkan. Tapi Hmm. memang dari audiensi kami ke Dinas Pendidikan itu kendalanya setelah dia masuk lagi itu dia malah dibully oleh temennya, teman sekolahnya. Karena kamu ini kan sudah nikah seperti itulah. Jadi dia malah akan down lagi. Jadi alternatif kedua kami minta dia tetap sekolah tapi dipindahkan sekolahnya bukan di tempat yang asal tapi tetap bisa melanjutkan sekolahnya. Kalaupun dia malu dan tidak mau, memang alternatif ketiga melanjutkan sekolah dengan kejar paket. Jadi memang perlu audiensi dengan Dinas Pendidikan bahwa itulah yang terjadi saat-saat kita mendapatkan kasus kenakalan remaja, Dok. Jadi pengalaman kami, alternatif kami berjuang, saya bilang, Pak, jangan diberhentikan sekolahnya, kesian dia sudah nanti hak belajarnya sampai SMP pun jadi eh, berku apa hilang gara-gara padahal dia sebagai warga negara wajib mendapatkan hak wajib belajar sampai usia SMP. Jadi itu pengalaman kami, Dok. Terima Ya, kasih. dok, bentar dok, saya bertanya, menarik ini dok. Dokter kan SPOG di Rumah Sakit Bayangkara ya dok. Kemudian bisa melakukan advokasi ke Dignas dan sebagainya. Ini eh, dokter langsung melakukan pendekatan begitu atau bagaimana dok? Jadi ceritanya kami kan ada pendidikan apa ya, Dok? Untuk polisi kan harus ada pendidikan lanjutan untuk karir, Dok. Jadi Ya, untuk pendidikan itu salah satu isu yang saya ambil karena saya SPOG dan dokter polisi, saya ngambil isu kena kehamilan remaja. oke. Kehamilan remaja itu Berarti dengan dalam segala rangka permasalahannya. pendidikan ya, maksudnya dalam rangka menulis artikel atau bagaimana tesis begitu dok? Ya, ya. Oke, Jadi oke, dalam oke, rangka oke. menulis artikel itu saya ngambil isu ini karena di Nganjuk itu tinggi sekali kehamilan remajanya sekitar 265 per tahun. Jadi ada 5 hari dalam seminggu itu ada anak yang mengajukan dispensasi nikah gara-gara hamil duluan. Dan itu sudah data kami dapat dari Pengadilan Agama Nganjuk dan itu saya ambil gara-gara karena saya bilang loh ini menarik karena kok tinggi sekali untuk daerah kabupaten kecil tapi angka kehamilan remajanya tinggi. Jadi kami melakukan pendekatan ke Dinas Pendidikan, Pengadilan Agama, Dinas Sosial, dengan Reskrim juga. Ternyata banyak mereka juga ada korban kekerasan seksual dari temannya sendiri. Jadi itu dok. Jadi Oke. pengalaman kami tidak sesederhana itu. Memang kami berjuang pendekatan juga ke Bupati untuk memperjuangkan tetap bisa melanjutkan sekolah, terutama yang SMP. Karena itu kan hak mereka belajar sampai usia
Dan SMP, Dok. Jadi dan itu dan Bupati hasilnya sudah setuju. disupport ya, Dok, sama pemerintah daerah. Sangat-sangat disupport. Memang kita perlu Oke. pendekatan sih, Dok. Jadi kalau menurut Iya, saya, iya. memang kita harus turun tangan dan akhirnya kami diberi akses untuk dari Dinas Pendidikan untuk melakukan kesehatan reproduksi, Dok. Jadi kami beberapa kali melakukan turun langsung untuk melakukan apa namanya edukasi ke sekolah-sekolah untuk Ya. bahaya loh kalau Oke. hamil remaja. Jadi ya alhamdulillah saya pikir Ya. ya itu yang bisa kita kerjakan. Awalnya Dok, sih tugas mohon sekolah maaf, Dok, tapi akhirnya saya putus di sini. Maksudnya gini, Dok. Apakah setelah itu kemudian juga ada melahirkan kebijakan, Dok, peraturan bupati atau surat edaran kepala dinas atau seperti apa, Dok? goalnya memang nanti peraturan bupati, tapi karena sekarang bupatinya masih PJ tidak boleh menerbitkan suatu keputusan karena masih dalam PJ. Nanti mungkin tindak lanjutnya akan kami usahakan peraturan bupatinya ke bupati definitif, Dok. Mungkin seperti itu. Oke. Jadi nanti dari peraturan bupati juga mengatur ya, misalnya pencegahan, kemudian penanganan, sampai nanti masalah pendidikannya dan sebagainya. Begitu ya, Dok ya? Iya, jadi Oke. kalau kita lihat skor Puji Royati kan mereka bisa yang di bawah 16 tahun yang bisa di Iya. apa resiko tinggi. Tapi kami pendekatan ke dinas kesehatan bahwa semua yang kehamilan remaja ditarik lahiran di rumah sakit semua dan kepala dinas kesehatan setuju dengan memanfaatkan kader kesehatan puskesmas untuk bisa merujuk semua kehamilan remaja ke rumah sakit, Dok. Intinya seperti itu. Jadi banyak banyak stakeholder yang terlibat dan semuanya kalau kita melakukan pendekatan audiensi sepertinya mendukung sih, Dok, kalau menurut saya. Ya, ya, terima kasih Dokter Eliani. Ini sangat apa ya, menginspirasi dan menjadi contoh bagi kita semua. Dan ini adalah salah satu praktek baik dan mempraktekkan meta leadership, Dokter Budi. Jadi seorang Leadership yang SPOD bagus. Ya. langsung keluar dari rumah sakit, di luar batas rumah sakit dan memberikan advokasi sampai nanti perbu. Sukses, Dokter Eliani. Saya Makasih, eh, Dok. nggih, Makasih. saya undang Dokter Retina yang ternyata menggunakan akunnya Dokter Ali Mahmud ini. Wah, Iya, Dokter Retina, maaf gimana dok? apa? Apa namanya edukasi Kespro di Rumah Sakit Haji? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Dokter Erlin, Dokter Budi, dan Dokter Didin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam. jadi Kak, sebenarnya ini menggelitik banget ya judulnya ya. Jadi mencegah kehamilan remaja. Kalau memang tadi ada Dokter Prita ya, kalau di komen ya sama Dokter Haria. Jadi memang sebenarnya sih inti akar dari masalah ini semua adalah pergaulan bebas, gitu kan ya. Jadi makanya kita dari Rumah Sakit Haji melihat fenomena ini yang semakin lama semakin banyak, ya gitu pergaulan bebas remaja. Maka akhirnya rumah sakit menurunkan ya, menurunkan kita untuk memberikan edukasi Kespro terutama dari sisi Islam itu ke SMP-SMP yang sekitar haji atau bahkan ke pondok pesantren. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan ya kayak gitu. Jadi mereka ada beberapa sekolah yang kerjasama dengan kita. Kemudian kita diturunkan ke SMP-SMP itu. Tentu saja karena kami basicnya adalah Islam, kita memberikan edukasi Kespro ala Islam. Jadi enggak seperti yang ditakutkan Dokter Prita itu ya, gimana cara pacarnya benar, tapi justru mencegah bagaimana agar generasi muda itu terhindar dari pergaulan bebas. Seperti itu, Dokter. Nggih, terima kasih Dokter Retina. Jadi Rumah Sakit Haji ini kerjasama dengan Mas, instansi apakah masih pendidikan ya. terdengar? Oh, terdengar jelas dok, terdengar. Nggih. Jadi kerjasama dengan instansi pendidikan dan apresiasi untuk Rumah Sakit Haji yang kemudian menerjunkan para SPOG-nya ke instansi pendidikan untuk memberikan edukasi. Ya, ini karena waktunya sudah mendekati 5 menit lagi. Saya mohon komentar dan sekaligus
komentar penutup. Jadi komentar tentang apa yang disampaikan Dr. Eliani dan Dr. Retina tadi, sekaligus wrapping dari masing-masing pembicara. Silakan Dr. Erlin dulu, monggo. Iya dok, matur nuwun. Jadi mungkin sedikit saja bahwa memang untuk mencegah kehamilan remaja kita harus betul-betul multidisiplin ya untuk menanganinya. Jadi terkait dengan stakeholder tadi, kemudian juga dinas pendidikan, bagaimana kita bisa memperkuat anak-anak kita itu untuk memiliki tameng. Untuk tadi betul Dokter Retina setuju sekali, pergaulan bebas itu akarnya. Jadi bagaimana anak-anak untuk bisa melindungi diri dan memilih jalan yang baik untuknya gitu ya. Jadi bukan bukan akhirnya kita berusaha supaya anak-anak ini tidak terpaksa, tapi dia bisa memilih untuk mengambil jalan yang terbaik untuknya, yaitu dengan tidak melakukan pergaulan bebas. Dan mungkin apa namanya ini harus kita bersama-sama terus memikirkan bagaimana untuk mencegahnya, mengingat impact yang sangat besar. Mungkin itu dok dari saya. Oke, makasih Dr. Erlin. Dr. Budi, monggo dok. Baik, terima kasih. Jadi saya hanya menambahkan aja, dan barangkali memang kita ini banyak sekali yang ingin memberikan penyuluhan-penyuluhan standar produksi ya. Jadi sebenarnya modul-modul sudah dibuat, ini salah satu contoh aja. Jadi dibuat oleh salah satu kerjasama dari LSM dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ini kalau kita lihat di sini sudah lengkap, dan tadi sudah saya katakan bahwa ternyata ada juga yang masalah selain hanya masalah apa namanya edukasi, juga ada permainan kelompok atau dinamika kelompok itu untuk membangun mencairkan suasana dan sebagainya, dan ini sudah disesuaikan ya. Tapi memang kita harus diskusi ini untuk misalnya mana tingkatnya, dan ini bisa dipakai salah satu untuk media edukasi dari sejak sekalian yang ingin berkoncern juga terhadap masalah ini. Mungkin demikian. Terima kasih Dr. Didin. Ya, terima kasih Dr. Budi, Dr. Erlin, kemudian tadi bergabung juga dengan kami, Dr. Elia dan Dr. Retina yang sharing pengalamannya. Alhamdulillah hari ini kita banyak sekali mendapatkan insight, ilmu tentang bagaimana pencegahan kehamilan remaja, kemudian apabila kita mendapatkan pasien remaja yang hamil, bagaimana sikap kita. Kemudian tadi Dr. Eli juga menyampaikan dan memberikan sebuah contoh yang baik sebagai SPOG, tidak hanya di rumah sakit, tapi berhasil melakukan advokasi sampai pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk nantinya akan membuat perbub apabila terjadi mulai preventif, mulai pencegahan dan bagaimana penanganan kehamilan remaja khususnya tentang aspek pendidikan. Ya, Dr. Retina menyampaikan tentang tadi bagaimana pengalaman rumah sakit haji kerjasama dengan interaksi pendidikan. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber, Dr. Budi dan Dr. Erlin yang sudah menyampaikan ilmunya, dan juga tadi Dr. Budi menyampaikan tentang modul ya dok ya. Kalau boleh nanti di-share barangkali oleh Pogi supaya nanti modul ini bisa jadi acuan bagi kita menangani kehamilan remaja. Terima kasih para senior, para guru besar sekalian. Saya tutup acara pada pagi hari ini tentang pencegahan kehamilan remaja. Sampai ketemu di tas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Dr. Didin, Dr. Budi Prasetyo, Dr. Erlin. Jadi seru sekali seperti biasa kalau topik bahasanya dari Objin Sos, jadi ternyata banyak sekali cara untuk bisa menekan paling tidak angka kehamilan pada remaja. Nanti mungkin tidak lanjutnya, mungkin dari awal sekarang yang ada agenda dari Pogi Surabaya dengan satu one puskesmas, one gym. Jadi semoga itu bisa terlaksana melalui demikian. Oke, terima kasih. Kami akhiri. Kita ketemu lagi tanya apa saja minggu depan setiap hari Rabu pukul 10 hingga pukul 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Didin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Erlin, matur nuwun.